البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertama yang lalu kita membahas permasalahan bolehkah seorang beralasan dengan takdir atas kemaksiatan yang dilakukannya. Indaka zikri, bagaimana jawabannya? Nah, jawabannya tidak boleh apabila dia beralasan dengan takdir untuk tetap berada di atas kemaksiatannya tadi. Nah, sebagai bentuk menolak hukum syar'i, ketika diingatkan untuk meninggalkan maksiat kemudian mengatakan, tidak usah pedulikan aku, ini kan takdir Allah. Saya berada di atas hal ini atas takdir Allah. Intinya apa? Seorang pelaku maksiat ditegur seperti ini untuk menolak nasihat, untuk menolak nasihat, untuk menolak hukum syar'i. Maka yang demikian jelas tidak boleh. Dan telah dijelaskan dalil-dalil tentang tidak bolehnya. Adapun kalau beralasan dengan takdir setelah dia bertobat darinya, dikarenakan dia dicela atas perbuatan itu, maka boleh tidak Abdullah? Boleh. Dalilnya? Kisah antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mencela Nabi Adam, kenapa beliau mengeluarkan, atau dengan sebab beliau anak-anak keturunannya dikeluarkan dari surga. Baik, maka Nabi Adam menjawab, atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah. Nabi Adam berhujjah dengan takdir. Nah, kenapa engkau cela aku dengan suatu perkara yang Allah telah tetapkan sebelum aku diciptakan sejarah 40 tahun? Maka dijawab oleh para ulama, beliau berhujjah dengan takdir di sini. Nah, setelah taubat, dan ini tidak bermadarat, berhujjah dengan takdir setelah taubat dari suatu kemaksiatan, maka yang demikian itu tidaklah bermadarat. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa na'lamu anna Allah subhanahu ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wat tarki, wa annahu lam yajbur ahadan ala maksiyah. Di sini pembahasan yang lain, akhwan, masih berkaitan dengan perkara takdir. Nah, Imam Ibnu Qudamah menegaskan, dan kita mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan dan melarang kecuali kepada hamba-hambanya yang mustati' lil fil'i wat tarki, yang memang dia mustati', seorang yang mampu. Mampu apa? Mampu lil fi'li wa tarki, mampu untuk melakukan perbuatan dan meninggalkan perbuatan. Punya kemampuan antara melakukan atau tidak melakukan. Baik. Wa annahu
Di sini diharokati ya, lebih bagus kalau pakai ajbara. Ya, yang diharokati fathah. Coba kalau muta'addinya apa? Kalau bagusnya lam yujbir, wa annahu lam yujbir, ajbara yujbiru ijbaran. Ini lebih banyak digunakan. Kalau muta'addinya coba, apakah juga bermakna sama? Atau mujarradnya maksudnya? Baik, bisa. Nah, berarti sama ikhwan di antara makna jabara yajburu yaitu bermakna ajbara yujbiru. Berarti artinya wa annahu lam yajbur atau lam yujbir, boleh. Ahadan ala maksiyah. Dan kita mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memaksa seorang pun atas suatu kemaksiatan. Ketika seorang bermaksiat itu Allah tidak memaksanya untuk bermaksiat. Wala tarrahu ila tarki ta'ah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak memaksanya untuk meninggalkan ketaatan. Qala Allah taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani suatu jiwa kecuali yang dimampuinya. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai batas kemampuan kalian, yaitu sampai ambang batas yang dimampui kita. Wa qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm. Pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukannya, menunjukkan manusia melakukan kasabat la dzulmal yawm, dan tidak ada kezaliman pada hari ini sedikit pun. Fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban yujza ala hasanihi bil thawab wa ala sayyihi bil iqab. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hamba ini memiliki perbuatan dan usaha, fi'lan wa kasban. Baik, yang dia akan dibalas atas kebaikannya dengan pahala dan akan dibalas atas keburukan yang dilakukannya dengan hukuman. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadari, dan ini semua terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang perhatikan syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. At-tawfiq baina kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillah wa kaunihi kasban lil fa'il. Mensinkronkan antara keadaan perbuatan hamba yang itu adalah ciptaan Allah dengan keadaan bahwasanya itu adalah perbuatan dari pelaku perbuatan. Kan kita ketahui perbuatan hamba itu makhluk. Tapi juga apa? Dinisbahkan perbuatan itu kepada si pelakunya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, arafta mimma sabaqa anna fi'lal 'abdi makhluqun lillah. Ini jelas, ya kan? Ya tidak, Bapak? Kamu tahu bahwa dari penjelasan yang telah lewat bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk ciptaan Allah. Dalilnya apa? Apa dalilnya, Bapak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai'. Jelas. Qala wa annahu kasbun lil 'abdi.
yujaza alaihi al-hasan bi ahsan wa sayyi' bi mithlih. Dan juga engkau telah tahu bahwasanya perbuatan hamba itu adalah kasbun lil abdi, yaitu usaha yang dilakukan oleh si hamba. Hamba ini yang melakukannya. Baik. Yujaza alaihi al-hasan bi ahsan, yang akan dibalas atas usaha tersebut. Yang bagus dibalas dengan lebih bagus, dan yang buruk dibalas dengan yang setimpal. Nah, sekarang fakaifa nuwaffiqu bainahuma, terus bagaimana kita mensinkronkan antara keduanya? Satu sisi itu makhluk, tapi sisi yang lain dinisbahkan perbuatan ini kepada hamba. Dan perlu diketahui ya kawan, nah, makna al-kasbu dulu agar lebih jelas. Kasbun itu sebenarnya maksudnya apa? Baik, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya kata al-kasbu qad waqa'a fil Qur'an ala thalathati awjuh. Ya, al-kasbu dalam Al-Qur'an itu penggunaannya dalam 3 makna. Yang pertama, aqdul qalbi wa azmuh, yaitu tekad hati. Al-kasbu yang bermakna apa? Tekad dari hati, berarti amalan hati. Seperti pada ayat la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum sumpah-sumpah yang sekedar main-main, tidak serius. Akan tapi Allah menghukum apa-apa yang betul-betul ditekadkan oleh hati-hati kalian. Bima kasabat qulubukum ay bima azamtum alaihi wa qasadtumuh, yang kalian bertekad dan kalian maksudkan. Baik. Kemudian yang kedua dari makna al-kasbu ay kasbul mal minat tijarah. Kasbul mal minat tijarah itu upaya mengumpulkan harta dari perdagangan. Bekerja, mencari duit. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai sekalian orang yang beriman, berinfaklah dari perkara-perkara yang baik yang kalian usahakan. Maksudnya apa? Yang telah kalian usahakan untuk bisa mendapatkannya dengan jual beli, dengan perdagangan. Dan infaklah dari yang baik-baik yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Kenapa? Karena penghasilan manusia kan ada yang dengan apa? Tijarah, dagang, atau dengan sekedar pertanian. Secara umum kan itu bekerja. Nah, dengan ganti atas pekerjaannya untuk dapat uang, atau dengan mengambil apa yang Allah keluarkan dari muka bumi. Berarti maka sabtum ayat tijarah yang kalian usahakan dalam perdagangan kalian. Ini makna kedua. Adapun makna al-kasbu yang ketiga ini yang kita maksud, yaitu as-sa'yu wal amal. As-sa'yu wal amal. Nah, usaha dan amalan. Amal gitu. Perbuatan dan amalan. Seperti pada ayat la yukallifullahu nafsan. Baik.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani jiwa kecuali yang dimampui, baginya pahala baik atas apa yang dilakukan dan atasnya ganjaran yang buruk atas apa yang dilakukan kalau itu keburukan. Baik. Nah, dan kata al-kasbu ini pada masing-masing firqah mereka gunakan, tapi mereka berikan makna yang berbeda-beda. Ahli sunnati wal jamaah telah menegaskan makna al-kasbu tadi, dan yang disebutkan Ibnu Qayyim itulah makna di sisi ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya na'am laha ma kasabat, yaitu maksudnya memang dinisbahkan amalan itu kepada si hamba. Sedangkan Qadariyah punya makna sendiri tentang istilah al-kasbu. Demikian pula Jabriyah punya makna sendiri tentang al-kasbu. Dan yang paling membingungkan tentang makna al-kasbu yaitu Asy'ariyah. Baik. Karena Qadariyah memaknakan al-kasbu yaitu wuqu'ul fi'li 'indahum bi'ijadil 'abdi wa ahdathihi wa masyiatihi min ghairi an yakuna Allahu sya'ahu au jadah. Itu terjadinya perbuatan dengan apa? Penciptaan hamba itu sendiri untuk perbuatannya tanpa ada kehendak Allah sama sekali. Ini kalau Qadariyah. Sedangkan Jabriyah, al-kasbu di sisi Jabriyah kebalikannya. Al-kasbu di sisi Jabriyah lafdzun la maknalah, yaitu satu lafaz yang tidak ada maknanya. Wala hasilun tahta, tidak ada hasil padanya. Nah, kenapa? Karena menurut Jabriyah bahwasanya semua apa yang dilakukan hamba itu adalah perbuatan Allah, dan hamba ini terpaksa pada semua perbuatan dan gerakan-gerakannya. Sehingga ketika dinisbahkan al-kasbu bagi hamba menurut Qadariyah ini tidak ada maknanya. Baik. Ini tentang makna al-kasbu. Nah, sekarang bagaimana mensinkronkan baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin? At-tawfiq bainahuma anna wajha kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillahi ta'ala amran. Untuk mensinkronkan antara keduanya yang dimaksud apa tadi? Abdurrahman, mensinkronkan antara keduanya ini maksudnya apa? Nah, saya mensinkronkan antara keadaan bahwasanya perbuatan hamba itu ciptaan Allah, tapi di sisi yang lain perbuatan itu adalah perbuatan si hamba. Baik. Nah, perbuatan hamba itu merupakan makhluk ciptaan Allah itu. Nah, dilihat dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, anna fi'lal 'abdi min sifatih, wal 'abdu wa sifatuhu makhluqani lillah. Yang pertama, bahwasanya perbuatan hamba itu kan termasuk dari sifat si hamba. Ya tidak hamba? Hamzah misalnya tidur. Ini saat itu sifat Hamzah sedang apa? Tidur. Atau sedang membaca Al-Quran. Maka perbuatan hamba ini kan sifat dari si hamba. Ya tidak? Nah, hamba dan sifat-sifatnya itu kedua-duanya makhluk ciptaan Allah. Masa hambanya makhluk, sifatnya bukan makhluk? Ini tidak mungkin. Paham Akbar? Baik. Hamba ini ciptaan Allah. Kemudian perbuatan hamba adalah sifat si hamba. Berarti perbuatan hamba adalah makhluk juga. Ini mudahnya.
Kemudian yang kedua, anna fi'lal 'abdi sadirun an iradatin qalbiyatin wa qudratin badaniyah. Walaulahuma lam yakun fi'lun. Yang kedua, bahwasanya perbuatan hamba itu muncul dari keinginan hati dan kemampuan badan. Antum berbuat, berangkat ke masjid misalnya cahaya, mesti ada keinginan hati. Dan apa? Yang kedua, kemampuan badan. Kalau tidak mampu badannya, ya tidur di rumah. Mampu badannya tapi tidak ada keinginan hati, main-main di luar misalnya. Jadi perbuatan hamba itu bisa terwujud dari apa? Dari adanya keinginan hati dan kemampuan badan. Seandainya tidak ada keduanya, maka tidak terwujud perbuatan. Baik. Nah, sekarang walladzi khalaqa hadhil iradata wal qudrata huwallahu ta'ala. Zat yang telah menciptakan keinginan dan kemampuan ini siapa? Wes. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi keinginan dan kemampuan hamba itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqus sababi khaliqu lil musabbab. Dan zat yang telah menciptakan sebab, dia juga yang menciptakan akibat. Karena sebab di sini apa? Sebabnya ada keinginan hati, ada kemampuan badan. Musabbab yaitu akibatnya, yaitu adanya perbuatan. Berarti yang menciptakan sebab adalah Allah. Kemudian yang menciptakan akibat siapa, Ahmad? Konsentrasi. Yang menciptakan sebab adalah Allah. Kemudian yang menciptakan akibat? Ya Allah Subhanahu wa taala juga. Baik, Allah yang menciptakan sebab, juga yang menciptakan akibat. Fa nisbatu fi'lil 'abdi ila khalqillahi lahu nisbatu musabbabin ila sabab. Sehingga penisbatan perbuatan hamba kepada ciptaan Allah itu adalah nisbah akibat kepada sebabnya. Baik, la nisbatun mubasyarah, bukan penisbatan secara langsung. Baik, perbuatan hamba ini adalah ciptaan Allah. Dari sisi mana? Karena Allah yang menciptakan hamba, dan hamba itu sifatnya berbuat perbuatan tadi. Berarti hamba dan sifatnya ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, karena hamba ini yang memberikan keinginan dan kemampuan siapa? Sakif Allah. Berarti dengan keinginan dan kemampuan ini terwujud perbuatan. Perbuatan ini akibat. Akibat ini berarti juga yang dilakukan oleh hamba ini ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham dari sini. Jadi fanisbatu fi'lil 'abdi ila khalqillahi lahu nisbatu musabbabin ila sabab. Karena fi'lul 'abdi musabbab, akibat. Kemudian ciptaan Allah itu adalah sebabnya. Karena Allah menciptakan apa? Menciptakan iradah dan qudrah bagi si hamba. Baik. La nisbatun mubasyarah. Li'anna al-mubasyira haqiqatan huwal 'abdu. Falidzalika nusibal fi'lu ilaihi kasban wa tahsilan wa nusiba ilallahi khalqan wa taqdiran falikullin minan nisbataini i'tibar. Ini butuh pemahaman bagus. Baik, jadi bukan penisbatan secara langsung, itu makhluk ciptaan Allah. Bahwasanya perbuatan hamba makhluk ciptaan Allah ini dari sisi mana? Dari sisi karena perbuatan hamba adalah akibat dari makhluk yang Allah ciptakan, yaitu apa? Iradah dan qudrah yang ada pada si hamba. Baik, jadi bukan penisbatan secara langsung. Kenapa? Karena yang langsung secara hakiki
melakukan perbuatan itu siapa? Yang langsung secara hakiki melakukan perbuatan itu siapa? Syukran, hamba, ya kan? Antum yang makan. Tayyib, misalnya perbuatannya makan, berarti hamba ini yang makan secara langsung. Tayyib, makanya dinisbahkan perbuatan itu kepada hamba dari sisi kasban wa tahsilan, dia yang melakukannya dan dia yang mewujudkannya. Kalau perbuatannya makan, dia yang melakukannya, dia yang mengunyah, dan mewujudkan perbuatan itu. Tapi nusiba ilallah, dan dinisbahkan kepada Allah khalqan wa takdiran, yaitu dari sisi penciptaan, karena Allah yang menciptakan dan juga mentakdirkan. Menciptakan apa? Menciptakan hamba ini dan sifat-sifatnya, juga menciptakan kehendak bagi si hamba dan kemampuannya, sehingga dengan itu si hamba mampu untuk melakukan perbuatan. Maka berarti semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Paham? Cahaya? Baik. Falikullin minan nisbataini ibad, dan untuk masing-masing dari dua penisbatan tersebut ada sisi pandangnya. Wallahu a'lam. Baik. Pahami ini dengan baik, kawan, sehingga terlepas dari kerancuan orang-orang Qadariyah, Jabriyah maupun Asy'ariyah. Baik. Berarti intinya yang antum yakini saja, antum pegang rata-rata bahwasanya perbuatan hamba ini adalah apa? Makhluk ciptaan Allah juga. Makhluk Allah. Jadi Allah menciptakan hamba dan juga perbuatannya. Dari sisi mana? Yang pertama, karena perbuatan hamba ini adalah sifat dari si hamba, dan Allah menciptakan hamba ini dengan sifat-sifatnya. Kedua-duanya makhluk. Yang kedua, karena perbuatan hamba ini muncul dari iradah dan qudrah. Allah memberi kepada si hamba keinginan dan juga kemampuan untuk melakukan. Keinginan dan kemampuan ini ciptaan Allah. Tayyib. Dan dengan keinginan dan kemampuan ini terwujudlah perbuatan. Berarti secara otomatis perbuatan hamba ini kalau dinisbahkan kepada penciptanya, maka siapa yang menciptakan? Abdullah Samin? Allah. Lalu yang dinisbahkan kepada si hamba apanya? Perbuatannya. Perbuatannya dan usahanya. Itu perbuatan hamba. Maka hamba ini ketika telah diberi iradah dan diberi qudrah, dia bisa memilih. Dia bisa memilih. Sehingga dihukum ketika melakukan perbuatan buruk dan diganjar dengan ganjaran yang lebih baik ketika dia berbuat jelek. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.